Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Buongiorno all guys. Selamat pagi. Jadi gini guys, setiap manusia itu tidak luput dari dosa gitu. Setiap manusia pasti ada kejahatannya, walaupun hanya sekecil apapun juga gitu guys. Jadi kalau seorang penjahat ditangkap oleh polisi, pasti polisi akan menyidik, disidik sama polisi, sehingga akan ketahuan kejahatannya, dan kejahatannya akan diakui oleh sang pelaku kejahatan itu guys. Itu yang orang melawan hukum ya, yang melawan pidana, yang berbuat pidana ya, sehingga akhirnya disidik oleh pihak yang berwenang, akhirnya mengakui atas perbuatan kejahatannya. Nah, saya kasih gambaran seperti ini guys. Kalau kita tidak berbuat kejahatan yang tidak terlihat ya, sehingga tidak melawan hukum menurut dunia gitu ya, perbuatan yang melawan hukum tapi tidak terlihat fisiknya, sehingga tidak disidik oleh pihak yang berwenang atau pihak kepolisian. Tapi kalau teman-teman sidiklah dirimu sendiri gitu guys, sidiklah dirimu sendiri, pasti teman-teman akan mengetahui banyak kejahatannya atau kebaikannya. Pasti banyak kejahatannya, atau pasti dalam satu hari ada kejahatannya, ada perbuatan dosanya gitu guys. Jadi teman-teman tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita juga masih sama-sama pendosa gitu guys. Siapapun manusia di dunia ini adalah pendosa gitu guys. Jadi teman-teman jangan menghakimi orang lain, jangan menguliahi orang lain, jangan menasihati orang lain seolah diri kita kayak dewa, kayak malaikat, kayak angel. Jangan guys, seperti itu guys. Jadi kalau teman-teman mau introspeksi diri, sidiklah dirimu sendiri. Kamu jadi polisi pada dirimu sendiri, sehingga teman-teman pasti akan mengetahui banyak kekurangannya atau banyak kelebihannya, atau banyak kebaikannya atau banyak kejahatannya. Pasti teman-teman mengetahui. Saya nggak bisa menghakimi teman-teman ya. Kalau teman-teman atau saya nih ya, kalau saya sidik diri saya sendiri, oh pasti kejahatannya pasti ada gitu, perbuatan dosanya pasti ada. Jadi sebelum kita menghakimi orang lain, kita sidik diri kita sendiri gitu. Kalau ada orang berbuat kejahatan, kita ingatkan, kita arahkan, supaya orang itu tidak melakukan perlawanan terhadap hukum atau melawan hukum gitu guys ya. Belajarlah teman-teman menyidik diri sendiri, sehingga kita akan tahu perbuatan kebaikan kita dan keburukan kita gitu guys ya. Bayangin gini guys, manusia itu kenapa selalu berbuat dosa, kenapa selalu ada amarah, kenapa selalu ada iri hati ya, kenapa ada kesombongan. Teman-teman mau tahu teman-teman, besi yang sudah berkarat diamplas sekalipun tetap tidak bisa jadi stainless gitu guys. Besi kalau sudah berkarat diamplas sekalipun tidak mungkin berubah jadi stainless gitu. Bagaimana supaya jadi stainless? Yang saya pernah bilang, dari muda berbuat kebaikan, dalam satu hari berbuat kebaikan, sehingga kebaikannya di atas, keburukannya di bawah. Stainless always until die gitu guys. Sampai mati kamu jadi stainless terus gitu. Hanya karatnya sedikit diamplas hilang, karatnya cuma sedikit diamplas hilang. Jadi perbanyaklah makanan firman Allah dalam tubuhmu, sehingga yang karat itu, yang dosa itu diamplas saja langsung jadi stainless ulang gitu guys gitu. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang. Community, usahakan cari community yang beriman, sehingga teman-teman menjadi beriman. Teman-teman bergaul sama penjual minyak wangi, jadi wangi.
gitu guys. Teman-teman bergaul pada orang yang negatif, jadi negatif. Teman-teman bergaul pada orang yang positif, jadi positif. Teman-teman bergaul oleh para naga, paling tidak kecipratan, gitu guys, kecipratan duitnya, gitu. Jadi jangan mau nangis bareng, gitu. Ya nangis bareng gini, teman-teman susah nih, bergaul sama susah gen, nangis bareng. Jadi teman-teman harus cari kriteria yang kayak gini nih. Kalau bahasa Pak Bukhari ya, itu ulama besar di Istiqlal, dia bilang gini, kalau teman-teman dekat pada ulama, bagikan dekat ke lampu yang ada cahayanya. Tadi ke tempat gelap nih, kita ke sana guys, jadi terang. Jadi kalau teman-teman dekat sama ulama, sehingga teman-teman jadi terang benderang. Itu kata ulama besar di Masjid Istiqlal yang namanya Pak Bukhari, Kiai Bukhari, gitu guys. Jadi teman-teman harus mulai dari sekarang belajar berbuat yang sangat baik, gitu. Sidik dirimu sebelum kau menyidik orang lain, gitu guys. Sidik dirimu sebelum kamu menyidik orang lain, sehingga teman-teman akan mengerti arti hidup yang sebenarnya. Oh, ternyata saya banyak dosanya toh daripada kebaikannya, gitu. Teman-teman boleh mengejar dunia, gitu, ya kan? Mengejar dunia, yang dibilang mengejar dunia bagaikan jalan tanpa ujung. Mengejar dunia bagaikan minum air satu samudera pun tidak pernah puas, gitu guys. Tapi kalau teman-teman mengejar akhirat, ada ujungnya, heaven, surga yang abadi. Kayak lukisan ini guys, menjalan menuju surga, starway to heaven, gitu. Itu teman-teman nggak selamanya life, nggak selamanya hidup, ya. Pasti teman-teman akan mati, ya kan. Contoh kayak gini guys, pagi sampai malam sampai jam 10 pasti teman-teman tidur. Kalau orang Belanda bilang slapen, ya tidur. Bangun pagi, kalau bangun pagi, wake up in the morning. Kalau wake up in the morning, kalau slapen terus atau tidur terus, selesai, gitu guys, ya kan. Ternyata pas slapen terus karatnya banyak, gitu. Di amplas nggak berubah jadi stainless. Jadi bagaimanapun juga teman-teman dari sekarang, yang ada karat pada dirimu, rubahlah menjadi stainless, gitu. Usahakan karat itu disedikitkan, stainlessnya makin banyak. Kalau ada timbul bintik karat di amplas langsung hilang, gitu. Jadi masukkan ilmu Allah dalam tubuh kamu, masukkan firman Allah dalam tubuh kamu, masukkan malaikat Allah dalam tubuh kamu, sehingga tubuh kamu menjadi abadi. Ada abadi maksudnya gini guys, malaikat Allah ada dalam tubuh kamu, malaikat Allah ada sebelah kiri kanan kamu, sehingga kamu mau berbuat dosa nggak jadi, karena dijaga oleh malaikat Tuhan atau malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu guys, ya. Jadi jangan salah melangkah, gitu guys. Setiap perjalanan hidup kamu jangan salah melangkah. Langkahkan kaki kamu dengan pasti, langkahkan kaki kamu dengan benar. Mau tahu kemana guys? Ke masjid, gitu guys. Ketemuilah para ulama, habib, ustadz yang ada di masjid situ. Tanya ke mereka, karena mereka ahlinya di bidang Al-Quran, gitu guys. Supaya teman-teman tidak salah jalan dalam menuju surga yang abadi, gitu. Hidup bagikan ada di persimpangan jalan. Teman-teman tinggal pilih kiri atau kanan, kiri atau kanan. Tapi kalau teman-teman banyak makan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti yang berdiri di persimpangan jalan itu akan memilih ke kanan, yaitu heaven, gitu guys. Kenapa yakin dengan heaven? Karena teman-teman banyak firman Allah pada tubuh teman-teman, sehingga teman-teman pasti masuk surga. Harus yakin dulu guys. Kalau nggak yakin masuk surga ya repot. Harus yakin dulu masuk surga, gitu guys. Jadi teman-teman harus punya keyakinan 100% bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya akan menjaga kamu dan mengarahkan kamu di jalan kebenaran, gitu guys. Jangan sidik orang lain, sidiklah dirimu, sehingga teman-teman akan mengetahui banyak baiknya atau buruknya. Mulai dari ini, kalau banyak buruknya, banyaklah istighfar dan bertobat. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum, bye, see you.